Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Saiful Anwar. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, materi tentang operasi pada bilangan bulat. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang beberapa operasi tentang bilangan bulat ya. Contohnya seperti penjumlahan sama pengurangan. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Jadi operasi pada bilangan bulat itu selanjutnya ada apa aja. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita buka dulu pembelajaran ini dengan bacaan surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya lanjutkan. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan sama pengurangan ya, baik penjumlahan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang perkalian. Nah, apa itu perkaliannya? Oke. Perkalian itu adalah penjumlahan, sebenarnya penjumlahan dari suatu bilangan ya, bilangannya sama. Nah, itu kita jumlahkan. Contoh misalnya ini ya, contoh misalnya saya punya 3 kali dari 5. Nah, 3 kali 5 ini jangan sampai salah ya, 3 kali 5, siapa yang 3 kali, yaitu 5-nya. Nah, 5 itu ada 3 gini. Nah, itu sebenarnya kita tambah gini, 5 tambah 5 tambah 5 berapa? 15. Lah, penulisan yang seperti ini itu bisa kita persingkat dengan bentuk perkalian. Jadi 5 nya ini kan ada 3. Nah, itu kita tambahkan. Lah, hasilnya 15. Lah, itu kita bisa merubahnya dalam bentuk operasi perkalian seperti ini. Jadi 3 kali 5 itu artinya adalah 5 tambah 5 tambah 5. Bukan ya, ini ada yang sebenarnya sama saja sih, tapi yang benar itu seperti ini, bukan yang seperti ini ya. Tapi ada beberapa informasi atau hal yang menjelaskan di internet itu katanya sama saja ya, emang sama hasilnya, tapi kalau menurut perkataan pengucapannya ya 3 kali 5 berarti 5-nya yang 3 kali ya, bukan yang gini, bukan ini sebanyak 5 kali gini, bukan, tapi hasilnya tetap sama. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya punya sebuah bilangan ya, ini 2 kali 4 3, 2 kali 3, 2 kali 2. Jadi bilangan utamanya itu adalah 2 ini, jadi 2 kali ya, itu adalah pengulangannya, jadi sebanyak 2 kali. Nah, yang diulang itu apa? Yang pertama adalah 2 kali 4 ya, 2 kali 4, terus ada 2 kali 3, terus ada 2 kali 2, terus ada 2 kali 1, terus ada 2 kali 0. Lah, gini, jadi 2 kali 4 itu kan berarti 4 tambah 4 ya, ini menurut definisi perkalian ya, hasilnya adalah 8. Nah, sekarang ini tetap 2 kali, tapi yang 4-nya ini saya rubah menjadi 3, jadi saya kurangi 1 ya, saya kurangi 1 ini. Nah, saya kurangi 1 maka jadi 3 tambah 3 hasilnya 6. Terus saya kurangi lagi, yang awalnya 3 ini jadi 2 ya, sehingga 2 tambah 2 jadi 4. Terus 2 kali 1 ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus 2 kali 0 berarti 0 tambah 0 sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, terus apa yang perlu kita cerna? Yang perlu kita cerna adalah ini. Jadi 8 ke 6 itu selisihnya adalah 2. Terus mundur lagi 2, mundur lagi 2, mundur lagi 2 gitu ya, jadi dia selalu turun. Jadi mulai 2 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 0 ya, hasilnya dari 8, 6, 4, 2, 0, dan itu selalu turun 2. Kenapa? Soalnya ini 2 kali gitu ya, sehingga keterangannya di sini kita ambil satu contoh ini ya, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 2 itu kita ini langsung ke hasilnya ya. 2 itu kan bilangan positif, 1 itu bilangan positif.
dan hasilnya adalah dua bilangan positif. Jadi kesimpulannya kalau ada bilangan positif kali bilangan positif itu hasilnya adalah positif gitu ya. Terus saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya adalah positif kali negatif? Nah, positif kali negatif. Oke. Nah, tadi ya di sebelumnya, slide sebelumnya itu kan sampai 2 kali 4 terus 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 0 ya kan. Itu kan selalu turun 1. Ya, di sini misalnya saya tulis 2 kali 0. Itu kan berarti di sini sama dengan 0. Ya, sebelumnya tadi kan ada 2 kali 1 sama dengan 2. Itu kan hasilnya selalu turun 2. Nah, sekarang ini kita mulai dari 2 kali min 1 ya. 2 kali min 1 kita kurangi lagi. Habis 0 kan kalau dikurangi 1 itu jadi min 1. Min 1 kurangi 1 jadi min 2, terus dikurangi 1 lagi jadi min 3, dikurangi 1 lagi jadi min 4. Nah, hasilnya dari tadi kan hasilnya itu selalu berkurang 2. Jadi dari 0 itu jadi min 2. Dari min 2 dikurangi 2 jadi min 4. Dari min 4 dikurangi 2 jadi min 6. Dari min 6 dikurangi 2 jadi min 8 ya. Terus apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan misalnya saya ambil yang ini. Nah, jadi 2 itu kan bilangan positif, min 4 itu bilangan negatif. Nah, itu menghasilkan bilangan negatif. Jadi positif kali negatif hasilnya adalah negatif gitu. Itu yang kedua. Terus perkalian lagi, lanjut. Sekarang yang kalau bilangannya negatif dengan negatif ya. Negatif dengan negatif. Oke. Nah, kalau negatif dengan negatif itu ini kita buat negatif 2. Ini min 1 ini sama seperti slide sebelumnya ya. Ini min 2, ini min 3, ini min 4. Nah, di sini itu kita min yang depan ini itu kita akhirkan ya, kita akhirkan. Ini min ini kita akhirkan. Min ini. Nah, kita kalikan dulu 2 kali min 1. 2 kali min 1 tadi hasilnya berapa? Itu adalah negatif 2 ya kan. Terus minnya ini kan ini minnya, terus ini minnya. Nah, 2 kali min 1 sendiri itu hasilnya min 2 ini. Nah, terus dia ketemu dengan min ini, jadinya dia adalah positif ya. Itu juga yang bawahnya min 2, 2 kali min 2 ya, maka itu sama dengan 2 kali min 2. 2 kali min 2 ini adalah min 4. Karena ini min juga ya, jadinya ini adalah positif ya. Berarti kenapa kok bisa min dengan min itu positif, Pak? Soalnya lawan ketemu lawan ya. Jadi ini ada filosofinya ya. Jadi kalau lebih baik min itu andaikan sebuah keburukan, lebih baik keburukan itu ketemu dengan keburukan. Soalnya kenapa? Kalau keburukan itu ketemu dengan kebaikan, maka kebaikan itu yang kalah. Jadi yang baik nanti bisa-bisa jadi ikut terjerumus ke hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Negatif kali negatif itu adalah positif gitu. Oke, ini di SD juga sudah ya. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau negatif kali positif ya, negatif kali positif sekarang. Nah, kalau sebuah perkalian ya, sebuah perkalian yang bilangan intinya ini, kalau tadi kan bilangan intinya 2 ya, sekarang bilangan intinya ini min 2, itu kita kalikan dengan 4 ya, kita kalikan dengan 4. Nah, ini ketemunya kok bisa min 8, Pak? Nah, ini soalnya minnya itu saya simpen dulu ya, minnya saya simpen dulu, ini saya simpen dulu. Jadi 2 kali 4 didahulukan. 2 kali 4 itu kan artinya 4 tambah 4 ya. Nah, baru kita minkan hasilnya min 8. Nah, sekarang kalau ini bilangannya ini depan ini adalah positif, negatif sorry, maka bilangannya ini ditambah 2. Jadi kebalikannya dengan tadi. Kalau tadi berkurang selalu berkurang, tapi ini bertambah 2. Semakin ininya perkaliannya ini ada semakin turun ya, maka hasilnya itu semakin bertambah ya. Sehingga apa yang dapat disimpulkan, kalau ada bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya adalah negatif ya gitu. Jadi kalau positif kali positif ini mudah sebenarnya dihafalnya. Kalau ada sebuah bilangan ya yang ketemu
sejenis, jadi positif dengan positif itu menghasilkan hal yang positif ya, sedangkan kalau negatif dengan negatif ketemu ya itu juga menghasilkan hal yang positif. Soalnya kenapa, dia nggak mempengaruhi yang baik. Jadi kalau buruk ya bisa sekalian ketemu dengan hal yang buruk gitu ya, biar dia nggak mencemari ke lainnya gitu. Tapi kalau positif ketemu negatif ya, maka positifnya yang kalah. Jadi kalau ada positif ketemu negatif itu hasilnya adalah negatif ya. Oke, sudah. Nah sekarang kita masuk ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup ya, ada sifat tertutup. Oke, nah sifat tertutup, apa itu sifat tertutup ya, sama seperti penjumlahan kemarin. Sifat tertutup itu adalah, di sini saya punya min 3 kali 2 kan hasilnya min 6 ya, berarti 3 kali 2 itu kan 6. Nah karena min ketemu positif, maka tadi kalau ada yang negatif ketemu dengan positif ya, negatif ketemu dengan positif, maka positifnya kalah sehingga menjadi negatif, sehingga negatif lah. Min 3, 2, dan 6 itu adalah bilangan bulat ya. 3 itu bilangan bulat, 2 itu juga bilangan bulat, 6 juga bilangan bulat ya. Jadi kalau bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, itu arti dari tertutup ya. Jadi kalau bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat, itu arti dari tutup. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya saya punya buah ya, saya punya buah itu kan makanan, terus saya campur dengan sebuah buah yang lain ya, saya campur dengan buah yang lain, jadi ada makanan buah, misalnya saya punya makanan pisang gitu ya, saya campur dengan makanan apel ya, saya campur, saya jus misalnya, lah itu maka akan menjadi sebuah makanan yang lain. Jadi makanan campur dengan makanan ya tetap jadi makanan, itu contoh tertutup. Oke, terus sifat yang kedua itu adalah distributif ya. Apa arti dari distributif ya? Yang pertama ini distributif terhadap pengurangan, jadi nanti ada distributif terhadap penjumlahan. Oke, apa arti distributif? Distributif itu adalah penyebaran ya, penyebaran. Jadi distributif itu artinya adalah penyebaran. Jadi misal saya punya A, ini saya punya A ya, yaitu min 2, B nya 2, C nya itu min 3 ya. Maka B dikurangi C, B nya tadi berapa? 2 dikurangi oleh C ya, berarti 2 dikurangi oleh min 3, ini min 3, ini min 3, jadi saya hapus dulu. 2 dikurangi oleh min 3 ya, 2 kurangi oleh min 3 ini kan min ketemu min jadi positif ya. Jadi dia itu punya uang 2, terus maunya itu hutang, tapi ternyata yang mau hutangin itu malah hutang sendiri, jadi hasilnya adalah positif 5 ya, positif 5. Terus A kali B kurangi C, berarti B kurangi C ini kan 5, A itu adalah min 2, berarti 5 kali min 2 kali 5 ketemunya min 10. Nah sekarang kalau ada A kali B, A kali B itu min 2 kali 2 berarti kan min 4 ya. Terus A kali C, A itu min 2 kali min 3, min ketemu min itu jadi positif ya, berarti 6. Kalau kita kurangi ya, hasilnya ini dikurangi ini dikurangi ini, berarti kan min 4 dikurangi 6 berarti min 10. Lah ini min 10. Nah apa kesimpulannya yang saya panah ini ya, ini kan hasilnya sama ya. Jadi kesimpulannya jika ada A kali ya, jadi ada A dikali B kurangi C, maka itu hasilnya adalah A kali B dikurangi A kali C. Jadi kalau ada 2 kali misalnya 3 kurangi 6 gini misalnya, nah maka ini kita bisa menghitungnya itu bisa dengan cara ini kali ini, yaitu 6 dikurangi ya,
ini kali ini, yaitu 12. Gini, hasilnya adalah min 6. Loh Pak, ini kan mudahan ini Pak, ini dikurangi ini Pak, yaitu 3 kurangi min 6 itu kan sama dengan min 3 ya. Min 3 kali 2 hasilnya min 6 juga. Iya, emang mudahan seperti itu, tapi ini nanti ada kegunaannya di bab selanjutnya. Jadi ini namanya adalah sifat distributif atau penyebaran. Maksudnya penyebaran apa? Ini kan angka 2 ya, angka 2 itu kan sendiri. Saya tulis lagi, kan ada 2 sendiri, saya kali dengan 3 dikurangi 6 tadi gini ya. Jadi 2 ini saya sebar ke 3 dikalikan dengan 3, terus 2 ini juga saya sebar ke 6 dikalikan dengan 6. Itu arti dari penyebaran. Oke, selanjutnya adalah sifat komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu adalah pertukaran ya, pertukaran. Jadi kalau ada min 4 di sini ya, misalnya ada min 4 dikali 5 itu kan hasilnya min 20. Kalau 5 kali min 4 hasilnya juga min 20. Apa artinya? Berarti walaupun ya min 4 itu depan kali 5 yang di belakang itu sama nilainya dengan 5 nya di depan, min 4 nya yang di belakang. Nah, ini kan 4 nya di depan, min 4 nya di depan, 5 nya di belakang. Nah ini 5 nya di depan, min 4 nya di belakang, itu hasilnya sama. Itu sifat komutatif, jadi pertukaran. Nah sebelum saya lanjutkan ya, apa sih gunanya pertukaran ini Pak? Ya, pertukaran itu gunanya apa? Saya kasih contoh, misalnya 2 kali 16 gini ya, kali 5. Misalnya saya punya gini. Nah, kalau kamu mau mengalihkan ini dengan ini, itu sebenarnya bisa. Tapi lebih mudah itu kamu mengalihkan ini dengan ini. Ya kan? Nah, 2 kali 5 kan berapa? 10. 10 kali 16, 160. Nah, itu kan lebih mudah daripada kamu mengalihkan ini dengan ini. Berarti 32 kali 5 berapa? Ya, 160 juga sih hasilnya. Tapi kalau perhitungan itu lebih mudah, 2 kali 5 dulu baru kali 16. Lah, terus pertukarannya di mana Pak? Pertukarannya adalah 2 itu saya kalikan dengan 5. Berarti kan secara tidak langsung kamu menukar ya 16 dengan 5. Ya, sorry. Ya, jadi kamu menukar 16 ini dengan 5. Jadi 5 nya taruh depan, 16 nya taruh belakang. Jadi ini kali ini 10 baru kali 16, 160. Tapi gak harus ditulis, gak apa-apa, secara tidak sadar ya. Tapi kalau mau diperjelas bisa ditulis gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian ada sifat identitas atau unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Identitas sama seperti penjumlahan. Identitasnya penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Soalnya semua bilangan kalau ditambah dengan 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, sekarang identitasnya perkalian apa? Yaitu adalah kalau ada angka dikalikan dengan identitas itu, maka hasilnya ya angka itu ya. Nah, maka identitasnya apa? Yaitu adalah angka 1 ya. Bilangan apapun kalau dikali dengan 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri. Contoh 20 kali 1 hasilnya 20 ya kan. Min 1000 misalnya dikali dengan 1 hasilnya ya min 1000. Jadi saya mengalikan min 1000 dengan 1 itu ya hasilnya min 1000 ya. Itu maka 1 itu disebut dengan identitas, soalnya 1 itu menghasilkan bilangan itu sendiri kalau dikalikan ya. Oke, saya lanjutkan. Sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif itu apa? Sifat asosiatif itu adalah pengelompokan ya, pengelompokan. Apa maksud dari pengelompokan ya? Jadi di sini pengelompokan ya. Jadi misalnya saya punya contoh 2 kali min 3. 2 kali min 3 ya dikali 1. Ini artinya apa? 2 kali min 3 ini harus dikalikan dulu. Ya, 2 kali min 3 hasilnya 6. Baru dikali dengan min 1 ya. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Baru dikalikan dengan min 1 ketemu 6. Nah, terus yang bawah ya, yang bawah itu min 3 kali min 1 dulu. Min 3 kali min 1 ketemunya 3. 3 kali 2 ketemunya 6. Nah, apa yang membedakan antara yang atas dengan yang bawah? Kalau yang atas itu didahulukan yang depan, dikalikan dulu, baru dikalikan dengan yang belakang yaitu min 1. Sedangkan yang bawah itu dikalikan yang bawah, yang
belakang dulu, itu min 3 kali min 1 baru dikalikan dengan yang depan yaitu 2. Lah hasilnya sama ya, itu arti dari pengelompokan, sehingga bisa ditulis rumus A kali A kali B itu dikalikan dulu baru dikali C, itu sama aja nilainya dengan A. Di B dikali dengan C dulu baru dikalikan dengan A, itu sama nilainya, itu sifat asosiatif. Oke, saya lanjutkan sekarang sifat distributif terhadap penjumlahan. Ini penjelasannya sama seperti yang sifat yang tadi ya, jadi kalau tadi pengurangan, kalau ini penjumlahan. Oke, bisa dipahami sendiri ini ya, nah dipahami sendiri. Nah kemudian ada pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian itu adalah lawan dari perkalian ya, lawan dari perkalian. Kalau misalnya ada 2 kali 3 itu kan ketemunya 6. Lah pembagian itu apa? Kita mencari unsur dari perkalian ya, unsur dari perkalian 2 kali 3 ini kan ya 2 dan 3 ini ya, yang menghasilkan nilai 6. Nah sekarang kalau yang diketahui itu adalah 6 dengan salah satu unsur yang misalnya 3, maka pasangannya adalah 2. Nah 2 inilah yang dicari ya, jadi kebalikan dari operasi perkalian, yaitu dilambangkan dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Itu ya, ini juga sudah dipelajari ya di SD ya. Ya. Terus ini hampir sama seperti yang tadi. Kalau tadi perkalian, jadi perkalian positif dengan positif hasilnya apa, perkalian positif dengan negatif hasilnya apa. Nah karena pembagian itu lawan dari perkalian ya, lawan dari perkalian lah, itu tidak mempengaruhi positif negatifnya, jadi sama seperti perkalian ya. Jadi positif kali positif bagi positif hasilnya positif, positif bagi negatif hasilnya negatif, negatif bagi positif hasilnya negatif, negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi sama persis dengan perkalian ya. Oke, saya nggak menjelaskan panjang lebar di sini ya, soalnya ini sama saja dengan perkalian tadi. Oke, terus ini yang penting, pembagian dengan 0 ya, pembagian dengan 0. Definisi pembagian itu adalah jika ada 5 kali 2 hasilnya 10 ya kan ya, maka 10 kali 2 itu kan 10 dibagi 2 itu maka menghasilkan 5 ya, jadi 10 bagi 2 itu kan hasilnya 5. Nah gini, 5 kali 2 hasilnya 10, maka 10 bagi 2 itu hasilnya 5. Nah sekarang yang membagi ini adalah 0. Contoh misalnya itu adalah 10 dibagi 0 itu hasilnya berapa. Gini, 10 bagi 0 itu hasilnya berapa. Nah menurut aturan perkalian, maka kalau 10 bagi 0 hasilnya, saya kasih contoh misalnya 10 bagi 0 itu hasilnya adalah misalnya 10 bagi 0 itu misalnya saya buat 0 misalnya, maka menurut aturan perkalian 0 kali 0 itu haruslah 10. Apakah 0 kali 0 itu 10? Salah ya, ya kan. Terus misalnya lagi 10 bagi 0 itu sama dengan 1 misalnya. Apakah 10 kalau dibagi 0 itu sama dengan 1? Nah maka menurut aturan perkalian itu jadinya adalah 0 dikali 1 itu harus 10. Benar kan? Salah juga. Nah berarti artinya apa? Kita harus mencari sebuah bilangan di sini ya, yang kalau dikalikan dengan 0 itu menghasilkan angka 10 ya. Nah padahal semua bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Berarti adakah bilangan yang kalau dikalikan dengan 0 ini hasilnya 10? Jawabannya adalah tidak ada atau tidak terdefinisi ya. Jadi kalau ada sebuah bilangan dibagi dengan 0, maka jawabnya
kalau ada bilangan misalnya ada bilangan 5 dibagi dengan 0 misalnya, hasilnya berapa? Tidak terdefinisi gitu. Jadi hasilnya tidak terdefinisi. Soalnya kenapa? Nggak ada. Atau bahasa gampangnya itu adalah jawabannya adalah nggak ada. Ya gitu. Terus saya lanjutkan. Bagaimana kalau yang dibagi itu 0? Lah, kalau yang dibagi 0 itu ada jawabannya. Jadi saya ilustrasikan lagi. Jadi misalnya 0 dibagi dengan 3, hasilnya berapa di sini? Nah, berarti kita harus mencari 3 dikali berapa, hasilnya itu 0. Gampang, itu jawabannya 0. Ya, berarti kalau 0 dibagi oleh sebuah bilangan, ya itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak ada. Ya, tadi. Oke, saya lanjutkan. Sekarang operasi yang selanjutnya adalah pangkat dan kuadrat. Ya, pangkat dan kuadrat ini sekilas saja. Jadi apa arti pangkat? Pangkat itu adalah ya jika ada sebuah bilangan dipangkatkan. Ya, sebuah bilangan dipangkatkan. Misalnya 2 pangkat 5 gini. 2 itu disebut dengan bilangan pokok. Ya, 5 itu disebut dengan bilangan pangkat. Ya, ini perlu diingat-ingat. 2 itu bilangan pokok, 5 itu bilangan pangkat. Nah, apa artinya kalau 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 ini bilangan pokoknya itu kita kalikan dengan 2 atau kita kali dengan bilangan pokok itu sendiri sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali gini. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 baru kita hitung, nanti ketemunya hasilnya adalah 32 ya. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah perkalian 2 sebanyak 5 kali ya, perkalian 2 dengan 2 itu sendiri sebanyak 5 kali ya. Itu arti dari bilangan berpangkat, atau kalau di sini berpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang ya, perkaliannya jadi berulang antara bilangannya sama ya. Nah, berulangnya sampai apa? Sampai bilangan pangkatnya itu. Jadi kalau bilangan pangkatnya 5 berarti berulangnya 5 kali. Kalau bilangan pangkatnya 4 berarti berulangnya 4 kali. Itu adalah bilangan berpangkat ya. Terus lawannya bilangan berpangkat itu adalah akar ya. Contoh di sini misalnya saya punya 4 pangkat 2, artinya kan 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Nah, sekarang kalau saya mau mencari 16 ini ya, saya kembalikan ke 4, maka itu harus di akar. Nah, akar kalau di sini nggak ada angkanya itu maka artinya adalah akar pangkat 2. Tapi kalau ada angkanya misalnya 3 berarti ini akar pangkat 3, ada akar pangkat 4, ada akar pangkat 5. Pak, kalau akar pangkat 1 ada apa enggak, Pak? Enggak ada ya. Adanya itu dimulai dari akar pangkat 2. Nah, ini biasanya nggak ditulis ya, nggak ditulis angkanya di sininya ya. Kalau 2, kalau 3, 4, 5 dan seterusnya itu baru ditulis ya. Jadi lawannya dari akar itu adalah pangkat, atau lawannya dari pangkat itu adalah akar gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi akar pangkat, akar kuadrat dari A ya, akar kuadrat dari A itu sama dengan B. Artinya apa? Itu A itu sama dengan B kuadrat ini ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Pangkat 3 juga sama ya, pangkat 3 juga sama. Jadi bilangan berpangkat 3 itu berarti artinya bilangannya itu dikalikan 3 kali, bilangannya dengan bilangan yang sama dikalikan 3 kali. Jadi kalau akar pangkat 3 berarti itu hasil dari pangkatan berapa kali berapa kali berapa, hasilnya ini tadi ya, pangkat 3 nya ini akarnya. Jadi contoh misalnya 64 ini ya, 64 itu diperoleh dari 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64 gitu ya. Jadi akar pangkat 3 itu nyarinya ya, kita ini nyari ini berapa kali berapa kali berapa, hasilnya yang di akar pangkat 3 ini, yang di akar pangkat 3 ini kan 4 itu ya. Oke, di akar pangkat 3 sudah.
Sebelum saya lanjutkan ke sini ya, ini saya kasih sebuah cara menghitung akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 misalnya akarnya itu sangat besar. Contoh misalnya saya punya angka misalnya itu saya punya akar pangkat 3 dari misalnya 512. Gini, berapa akar pangkat 3 dari 512? Nah, berarti kan kita harus mencari berapa kali berapa, hasilnya 512, bilangan yang sama. Nah, itu kita bisa menggunakan sebuah teori ya, atau cara yang menggunakan pohon faktor. Ada yang tahu pohon faktor 512 tadi ya? Nah, pohon faktor 512 itu caranya kita bagi dengan karena ini bilangan genap berarti bisa dibagi 2 ya. Kita bisa membaginya itu dengan 2, 3, 5 dan seterusnya, atau bilangan prima. 512 bagi 2 berarti sama dengan 2, 5 berapa? 2, 5, 6 gini ya, dibagi 2 lagi berarti 1, 2, 8 ya kan, bagi 2 lagi berarti sama dengan 4 gini kan ya, bagi 2 lagi sama dengan 32 itu. 32 dibagi 2 lagi sama dengan 16 bagi 2 lagi sama dengan 8 bagi 2 lagi sama dengan 4 bagi 2 lagi sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita power faktor. Nah, kalau setelah kita power faktor, maka 512 itu nanti akan ketemunya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1 2 3 kali 2 kali 2 kali 2 gini. Berarti 2 nya ada sebanyak 9 ya. Coba dicek nanti dengan power faktor. Terus Pak, setelah itu Pak, setelah itu 2 ini kita jadikan 3 bilangan ya, 3 bilangan. Nah, bilangannya itu harus sama atau kita kalikan. Contohnya misalnya karena ini ada 9, karena kita butuhnya akar pangkat 3, maka ke 9 angka 2 ini itu kita bagi jadi 3 ya. Ini 3 berarti 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Terus 2 kali 2 kali 2 ya, 3 ini 8. 2 kali 2 kali 2 juga 8. Maka akar pangkat 3 dari 512 jawabannya adalah 8 ya. Jadi kita bisa menggunakan pohon faktor. Oke, sudah. Kita lanjutkan yaitu kurung dalam operasi bilangan dan kedudukan operasi. Nah, ini kurung ya. Jadi kurung itu sangat berguna, sering digunakan dalam operasi bilangan ya. Jadi kurung itu ada 3. Yang pertama kurung kecil, kurung sedang, atau kurung kecil itu disebut kurung biasa, kurung sedang itu disebut kurung siku ya, sedangkan kurung besar itu disebut dengan kurung kurawal ya. Cara penulisannya atau cara penggambarannya seperti ini ya. Jadi kurung biasa ini yang sering kita gunakan, kurung siku ya, jadi kotak gini ya. Terus ada kurung kurawal nah, atau kurung besar. Nah, terus maksudnya apa? Kedudukannya itu gini. Jadi kalau ada operasi ya yang dikurung oleh kurung kecil, kurung sedang, kurung besar, maka operasi itu harus didahulukan ya. Contoh misalnya saya punya 2 tambah 3 tambah 4 gini misalnya. Terus ini saya kurung kecil, maka ini harus dihitung dulu, baru dikalikan dengan ditambah dengan 2 ya. Nah, kalau ada kurung lagi, maka akan menggunakan kurung siku gini ya, kurung siku. Jadi kedudukannya itu kurung kecil harus didahulukan, baru setelah itu masuk ke kurung sedang, baru masuk ke kurung besar. Jadi urutannya seperti itu ya. Itu urutan dari kurung. Kalau ada kurung, nah, jadi yang didahulukan adalah yang berada di kurung kecil, baru di kurung sedang, baru di kurung besar. Terus kalau kedudukan operasi yang didahulukan itu adalah bagi, terus kali, baru tambah dengan min ya. Biasanya di operasi campuran ya. Di operasi campuran contoh misalnya 2 tambah 3 kurangi 5 kali 7 gini, maka yang didahulukan adalah 5 kali 7, yaitu ketemunya
35 ya, baru operasi tambah dan kurang. Misalnya ini kalau operasi tambah dan kurang itu terserah ya, misalnya ini 5 berarti dikurangi 35 ketemunya adalah min 30. Terus yang di kurung-kurung tadi itu apa Pak maksudnya? Misalnya gini, dia punya 2 kurangi 3 ya, ditambah 6 bagi 2 gini. Kalau menurut aturan operasi itu yang didalilkan adalah bagi, ya kan? Tapi kalau misalnya ini saya kasih kurung gini ya, terus saya kasih kurung siku gini, nah maka bagi ini jadi terakhir. Kenapa? Soalnya harus didahulukan lebih awal itu adalah kurung kecil ini 2 kurangi 3 dulu. 2 kurangi 3 berapa? Jadi min 1 ditambah 6 baru tambah 6, soalnya dia ditambah 6 itu berarti dikurung siku ya. Min 1 tambah 6 itu ketemunya positif 5 baru dibagi 2 sama dengan 2,5. Allah Pak, nanti jawabannya juga sama aja. Enggak sama, coba dibuktikan. Kalau misalnya 2 kurangi 3 tambah 6 bagi 2 itu hasilnya berapa ya, bagi 2. 6 bagi 2 ini kan harus didahulukan soalnya gak ada kurungnya, berarti ketemunya adalah 3. Terus 2 kurangi 3 itu ketemunya adalah min 1 ditambah 3 ketemunya adalah 2. Yang satu ketemunya 2,5, yang satu ketemunya 2, berarti dia enggak sama. Sudah, itu kedudukan operasi ya. Oke, saya kira videonya sudah sangat panjang ini ya. Nah sekarang latihan soalnya seperti pertemuan sebelumnya. Soalnya silahkan dikumpulkan di WA saya yang nomornya ada di web ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi cukup panjang, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan cari di referensi lain seperti buku ataupun internet ya, atau video-video pembelajaran lainnya. Oke, silakan dikerjakan soal-soalnya ini. Saya tunggu, saya kasih waktu 3 hari setelah penayangan video ini. Nah, itu aja dari saya. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jika ada hal yang tidak pahami dalam penyampaian saya, silakan diulang lagi video ini atau bisa mencari referensi di video lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.